bersih-bersih. Ya, Henry Lee kemarin malam ditangkap oleh Kejaksaan di Bandara Soekarno-Hatta. Ia merupakan 22 tersangka atas kasus korupsi di PT Timah sejumlah total 300 triliun. 300 triliun, men. Gila. Prabowo terus melakukan bersih-bersih di Republik ini karena Prabowo meyakini tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa maju kalau para pejabat dan orang-orangnya banyak yang menjadi koruptor. Biar. Penangkapan terhadap bos maskapai Sriwijaya Air, Henry Lee, oleh Kejaksaan Agung berlangsung sangat dramatis. Ngeri kali ini. Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Henry Lee di Bandara Soekarno-Hatta, Senin tanggal 18 November pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Waduh, sayang sekali gue nggak ada di sana ya. Kalau di sana gue bisa live itu. Oh, biar kau. Pelarian Henry Lee bermula saat dirinya pergi ke Singapura pada tanggal 20 Maret 2024 lalu dengan alasan berobat. Sebelum pergi ke Singapura, Henry Lee terlebih dahulu menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi tata niaga komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Perkembangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai tahun 2022 pada tanggal 29 Februari lalu. Biar ya. Biar kau. Ya. Tidak ada tempat aman lagi di Indonesia ini untuk bersembunyi bagi pelaku koruptor di era pemerintahan Prabowo Subianto. Mati kon semuanya. Ayo. Mau diar kon semuanya. Ayo, mau lari kemana kalian? 2 hari setelah pergi ke Singapura, Hendy dicekal dan paspornya dicabut. Kemudian pada tanggal 15 April, penyidik menetapkan Henry sebagai tersangka. Penyidik kejaksaan berulang kali melakukan pemanggilan, namun Henry tak pernah datang memenuhi panggilan dan mangkir. Takut ya. Era Prabowo mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus korupsi yang bisa main mata kong kaling kong dengan kejaksaan maupun kepolisian dan aparat hukum lainnya. Mati kon. Oh, jorok lu kon doang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar dalam keterangan pers pada hari Selasa 19 November hari ini, dini hari tadi, mengungkapkan Henry memutuskan pulang ke Indonesia karena masa berlaku paspornya akan habis tanggal 27 November besok. Aduh, emang lu nggak dimonitor keberadaan lu di sana? Dimonitor terus lah. Lu lagi ngapain juga ketahuan sebenarnya, cuman nggak dipublish aja. Paspornya habis. Di KBRI udah nggak bisa perpanjang lagi di sana. Pulang nih, kuceluk. Gua mau perpanjang paspor dulu Nanti balik lagi di persembunyian kata. Tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi di Indonesia ini bagi pelaku koruptor di era Prabowo Subianto. Mati kon. Mutiar kon. Ayo. Kejaksaan kemudian melakukan monitoring terhadap pergerakan Henry dengan menggandeng sejumlah pihak seperti penyidik, tim sidik intelijen, hingga perwakilan kejaksaan di Singapura. Hasilnya, Henry dideteksi pulang secara diam-diam pada hari Senin, tanggal 18 November malam kemarin. Ya kayak maling aja malam-malam. Mindik. Turun dari pesawat, mindik. Langsung borgol.
Henry kemudian ditangkap di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta setelah turun dari pesawat. Mutiar. Ia kemudian langsung dibawa ke gedung Kejagung RI Jakarta menggunakan mobil kejaksaan sembari diborgol. Jadi mobil keluarga yang jemput terus kemana ya? Mobil Alphard atau mungkin Lexus, I don't know. Ini perumpamaan aja. Yang lagi jemput itu ya, mungkin Alphard gitu ya. Berikut bodyguard-nya jemput. Tahu-tahu yang jemput kejaksaan. Udah disiapin borgol. Ya, boro-boro, indah, nikmat, santai, enjoy. Dijemput naik mobil Alphard. Naik mobil tahanan. Mampus. Mutiar kan? Mutiar nggak? Ya mutiar lah, masa enggak? Tiar ya. Beberapa saat setelah masuk ke gedung Kejagung, Henry kembali keluar. Kala itu sudah mengenakan rompi kejaksaan warna merah muda. Warna merah warnanya siapa ya? Henry ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kita simak keterangan pers dari Kejagung. Jadi perkara ini sudah dilakukan persidangan dan terbuka untuk umum. Ya, teman-teman jurnalis sudah tahu semua siapa saja pelaku di sana. Jadi saya rasa tidak perlu ada yang dirahasiakan tanpa saya sampaikan, teman-teman sudah tahu. Tuh. Yang kedua, bahwa tersangka Henry Lee ini ke Singapura, ya, itu setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama pada tahap penyidikan. Kemudian yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura, di Mount Elizabeth. Nah, itu. Jadi itu jawabannya. Pak, keperluannya ke tanah air dia apa ya, Pak? Sampai jadi balik lagi. untuk kepulangan ke Indonesia, karena yang bersangkutan paspornya berakhir pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perpanjangan karena penyidik sudah melayangkan surat ke Kedubes Singapura untuk melalui imigrasi untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan. Itu. Sempat ditetapkan DPO, Pak, oleh Kejagung. Penetapan DPO. DPO. Jadi yang bersangkutan karena alamatnya sudah jelas, sudah diketahui, tetapi dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka penyidik tidak menetapkan DPO. Ya. Baik, selanjutnya, ya silakan. Dari mana, Mas? Dari Tempo, izin konfirmasi aja, berarti ini sifatnya ada upaya paksa dari Kejagung penangkapannya dulu. Ya, terhadap Henry Lee sudah kita monitor keberadaannya dari penyidik, kemudian dari tim Sidik Intelijen dan juga perwakilan atas kejaksaan di Singapura. Kita sudah mengikuti, memonitor keberadaannya dia, dan pada saat ini dia pulang secara diam-diam kita lakukan penangkapan di bandara. Biar. Ini diduga total korupsi, ya, tidak hanya Henry sendiri ya. Henry ini adalah tersangka yang ke-22. Ya, total yang disangkakan jumlah uang atau kerugian negara 300 triliun. Anjir, 300 triliun apa itu ya? Adiknya Henry Lee, Fandi Lee, sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka juga. Loh, enak banget ya bisa jadi rayahan kayak begini loh. Hah? Enak banget deh. Ya, kakaknya, adiknya, nanti keluarga yang lain loh. Enak banget ya. Kunyuk-kunyuk semuanya ini. Rakyat menderita begini. Kunyuk bener. Nyok! Kunyuk!
Aduh, kayak begini udah jangan dikasih hidup lah. Kayak di Cina, Korea Utara udah dor. Ya, udah keterlaluan kayak begini mah udah dor. Di Indonesia masih dipelihara. Siapa tahu nanti menjalani hukuman selesai keluar ya korupsi lagi. Edian. Kekayaan Henry Lee ditaksir 5,1 triliun. Sementara rakyat ada banyak yang nggak bisa untuk makan saja nggak bisa. Mati nggak? Itulah komitmen Presiden Prabowo Subianto selama menjabat ini melakukan bersih-bersih dan bongkar-bongkar di seluruh Indonesia dan hampir semua kasus. Dari mulai kasus yang kecil sampai ke kasus yang kakap. Dari mulai korupsi, gratifikasi, judi online, narkoba, dan pelaku kejahatan lainnya yang terorganisir akan ditumpas habis oleh Prabowo Subianto. Ya, dan tidak ada lagi tempat yang aman bagi pelaku koruptor di negeri ini. Mampus kalian semuanya. Ayo. Oke ya, nanti kita coba simak video yang lain tentang bongkar-bongkar dan bersih-bersih yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.